Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabar anak? Sehat? Ya, saya mau tahu semangatnya pagi ini. Coba. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Kelas 4A. Baik, untuk mengawali pembelajaran materi pagi ini kita awali dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Idan dipimpin teman-teman. Ya, terima kasih Mas Idan telah dipimpin berdoa. Anak-anak supaya lebih semangat lagi coba. Tepuk semangat. Baik. Semuanya ada yang tidak berangkat hari ini? Bapak Aceh. Yang tidak berangkat siapa? Aceh enggak? Ya, ada yang berangkat semua kan? Alhamdulillah. Artinya anak-anak semuanya sehat dan berangkat semua, jadi bisa mengikuti pembelajaran pada pagi ini. Mari kita awali pembelajaran pada pagi ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak diharap berdiri semuanya. Yuk berdiri. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, pada pertemuan kemarin anak-anak kita bersama sudah belajar tentang berbagai macam kerajaan yang ada di Indonesia. Coba untuk mengingat kembali sebutkan yang kamu ketahui tentang kerajaan yang ada di Indonesia. Sebutkan siapa yang tahu, silakan angkat tangan dulu. Nah, ya, Mbak Ima, apa? Alingga.
kerajaan Malinga. Ada nggak? Tempatnya di mana Mbak? Tengah. Betul. Tepuk tangan buat Mbak Irma. Selain kerajaan kan ada kerajaan apa lagi yang ada di Nusantara, khususnya di Indonesia? Mari sudah, ayo. Bapak tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan dulu. Mbak Irma lagi, oh yang lain. Mulai. Majapahit. Kerajaan Majapahit itu di mana, Mas? Lupa ya, nggak apa-apa. Tepuk tangan dan masyarakat Kerajaan Majapahit. Baik, anak-anak sudah mengingat, kita sudah belajar kemarin. Sekarang hari ini kita akan belajar lagi tentang peninggalan pada masa kerajaan dan juga tokoh-tokoh daerah setempat. Nah, nanti kita belajar. Ini kelihatan nggak ya? Ini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Yang pertama, setelah menyimak tayangan video pembelajaran tentang peninggalan kerajaan Hindu Buddha, peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh lokal yang berperan penting dalam perkembangan daerah tempat tinggalnya. Melalui tayangan video pembelajaran tentang peninggalan kerajaan Hindu Buddha, peserta didik dapat menyebutkan kerajaan yang pernah berkembang di daerah tempat tinggalnya dengan tepat. Ya, itu tujuan ya, dan juga yang akan kita pelajari pada pagi ini. Nah, tahukah kamu gambar apakah di bawah ini? Gambar apa ini? Candi Borobudur. Yang mana Candi Borobudurnya? Ada dua. Kiri atau kanan? Kiri, betul ya? Nah, tepuk tangan buat Mbak Aisyah. Kalau yang sebelah ini apa? Gambar apa? Sebelah kiri. Itu candi apa ini? Nah, siapa yang beri? Tahu? Oh, Candi Prambanan. Pintar sekali Mbak Aisyah. Tepuk tangan buat Mbak Aisyah. Candi Prambanan itu di mana Mbak tempatnya? Di Jogja. Jogja apa tuh? Magelang. Jogja Magelang itu provinsi mana? Jawa Tengah. Pintar sekali Mbak Aisyah ini. Tepuk tangan buat Mbak Aisyah. Nah, ini kita akan belajar nanti ya sama-sama. Baik. Candi dan stupa merupakan sebuah bangunan yang didirikan sebagai tempat pemujaan dan ada pula yang didirikan sebagai makam. Jadi salah satu peninggalan pada masa kerajaan itu candi. Ini ada beberapa candi, ada Candi Prambanan, Candi Syukur, Candi Kunsoro dan lain-lain. Selanjutnya peninggalan yang lain selain candi ada relief. Silakan dibaca. Yuk, siapa yang mau baca? Masyarakat. Berdiri dong. Apa? Oh, Mbak Hima. Oke. Relief adalah seni pahat pada dinding bangunan atau candi yang melukiskan suatu cerita. Contohnya adalah cerita Ramayana yang dipahat pada dinding candi Prambanan. Ya, tepuk tangan buat Mbak Hima dong, semangatnya. Bentar, biar semangat, tepuk semangat. Nih, relief tadi sudah. Kemudian patung atau arca. Patung atau arca. Nih. Ada yang patung bentuk Hindu dan juga bentuk Buddha ya. Kan? Mbak Ais dibaca. Patung atau arca. Bentuk patung Hindu tidak sama dengan patung Buddha.
kemarin sudah tak suruh belajar mencari gambar apa? Candi. Nah sekarang tugasnya Pak Guru akan membuat kelompok ya, terdiri dari 3 kelompok. Sudah saya beri nama. Nah, namanya berdasarkan tokoh-tokoh yang ada di daerah setempat. Nih, tak buatkan kelompok 1. Ini gambar apa ini? Apa? Kusima. Pinter. Kok tahu di mana? Tahu dari mana? Oh tadi malam sudah browsing. Oh lihat ini. Ini kelompok Ratu Sima di sini ya, terdiri dari 7 orang. Sudah tak bagi tempat duduknya kemarin ya. Kemudian nih gambar siapa ini? Ratu Tangga. Kelompok 2 kelompok Ratu Tangga. Oke. Lagi yang terakhir, gambar apa ini? Raden Raja Kabur. Kelompok 3. Ini meskipun ada laki-laki, tapi ikutnya kelompok Raden Raja. Tidak apa-apa. Dah. Dan ini ada 3 kelompok ya. Nah, tugasnya nanti silakan salah satu perwakilan kelompok ambil gambar. Pak Yuda, silakan ambil 3 gambar. Kelompok Ratu Sima dulu, yuk maju satu orang perwakilannya. Yuk, siapa? Ratu Sima, oh ya, Sima. Ini kelompok kalian ambil 3 gambar. Tugas 1, 2, 3. Jadi kelompok kalian patungan 3 gambar buat 1, 2, 3. Oke. Yuk kelompok kaki. Nih berarti sisanya ya. Baik. Anak-anak, tugasnya nanti anak-anak memberikan nama tentang candi yang ada di gambar itu. Nah, setelah diberikan nama, nanti ditempel berdasarkan corak candinya. Apakah candi itu bercorak Hindu atau Buddha? Ya. Kelompok Ratu Sima pakai kertas berwarna pink. Kelompok Ratu Kaliaman kertas warna hijau. Kemudian kelompok apa ini warna kuning ya, oranye aja. Nah, waktunya 5 menit cukup ya, 5 menit saja. Silakan tulis nama candinya yang sudah ditempel. Kelompok 1 kertas warna pink, kelompok 2 warna hijau, kelompok 3 warna kuning. Milih apakah gambar itu bercorak Buddha atau Hindu. Silakan.
Yes. Yuk, yang sudah silakan ditambah gambarnya ya. Ini dilem dulu, aja dari gambarnya ini dilem, nanti ditambah. Yang ditambah gambarnya ini saja. Ini dilem, tambah, terus putar. Terus ini juga ditambah nanti di sampingnya. Ya. Nah, oke, ini tadi apa boleh. Misalkan Singosari, ya, berarti ini tambah, ini juga ditambah. Yuk, Ratu Sina yang sudah tembak kelompok Kaliamat dan Kartini. Nah, Mbak Ais sudah. Yuk ditambah sini bukan maju. Ini delay dan ini. Nah, delay dulu delay. Ini belum juga. Yo, tadi malam pasti yang belajar pasti ingat. Yuk. Pakai spidol boleh, pakai spidol ya, pakai spidol. Tadi perwakilan diskusi, silakan yang lain diskusi. Oke, tanggal 1 ayo. Sudah. Sini. Yang pertama, candi apa ini guys? Oke, candinya di bawah. Nah, ditambah. Candinya sebelah kiri yang stikernya kanan. Ini. Mau tambah sini ke sini. Ini tadi corak beda. Oke, gambarnya di sini. Nah. Ini sudah dilem. Oh ya, terus sini terangannya samping. Nah, juga. Nah, Ais, coraknya apa itu? Udah, nah ini bawahnya. Mbak Zulfa. Nah, udah, nanti dicocokkan bersama. Karena betul bersama. Kelompok Kartini sudah semua. Tepuk tangan buat kelompok Kartini. Yang lain, yuk. Kaliamat. Mana ini? Kok belum? Ratu Sina, yuk. Seperti ini contohnya. Ya, ini terus sudah jadi. Nah. Yuk. Ayo ya, Desinta, sudah, yuk dilakukan nggak apa-apa. Ya, Desinta. Nah. Sini, bukan. Corak apa? Hindu atau Buddha? Buddha, ini gambarnya. Kita dulu dari sana. Ini gambar sini. Nanti apa ini nama nih? Saya. Nah, Piro, gambarnya sini kan? Kamu mana nih? Oh ini, oh ya sini dulu. Ya, berarti yang belum Kaliamat ini belum. Ayo, gimana? Yo, yang sudah dulu, yang gambarnya sudah didiskusikan, silakan langsung ditempel, jangan lupa dilem dulu gambarnya. Kalau kertasnya sudah ada lemnya, nggak usah dilem. Nah, gambarnya dilem. Nanti kita contohkan apakah jawabannya betul atau salah. Kelompok Kartini deg-degan. Deg-degan nggak perasaan? Bagaimana perasaannya? Deg-degan. Atau salah? Nggak usah takut. Ayo kasih corak Buddha atau Hindu?
3. Kurang 1. Oh, baguslah. Yang 1 siapa? Yang belum. Kurang 1. Oh, ayo sini. Kurang 1. Belum. Oh. Nggak tahu nama candinya apa? Kalau nggak tahu, kelompok yang lain, ini ya, candi apa? Lagi yang tahu? Ya, ada ditambah dulu, berarti nggak tahu. Ini jadikan belum? Kita depan. Kelompok kali nyamat 1 gambar tidak tahu, tidak apa-apa. Mungkin candinya sulit ya, gambarnya. Atau mungkin salah milih gambar. Kelompok kaki ini tadi nggak milih, malah bisa semua. Tapi nggak tahu, belum benar suka. Corak atau beda sini, saya. Nah, baik, kita cocokkan ya dari kelompok Ratusima. Ratusima tadi pink ya. Ini pink. Candi yang pertama coraknya Buddha, Candi Sewu. Candi yang pertama itu Candi Dieng, coraknya Hindu. Salah. Gak apa-apa, tepuk tangan. Nanti belajar lagi. Yang kedua, Candi Mendut, coraknya Buddha. Ya, betul. Candi Mendut, corak Buddha sesuai dengan gambar. Nanti betul 1. Kemudian 1 lagi di sebelah Hindu, Singosari. Candi coraknya Buddha, salah. Harusnya ada di Buddha sini. Kemudian betul kelompok Ratusima. Betul 1, salah 2. Kemudian kali nyaman warnanya tadi hijau. Nah, yang ini hidung sama coraknya Buddha. Hindu ya, Hindu, gedung sama itu coraknya Hindu. Nah, teman-teman, salah hasil. Yang kedua tidak tahu jawabannya. Yang kedua ini lagi gambar Candi Plaosan yang dekatnya rumahnya Bismo. Itu lucu sama Plaosan. Nanti kita kapan-kapan bermain sama. Kemudian yang 1 Candi Singosari, corak ini ya, Singosari ya, betul. Betul 1 ya, salah 2, tepuk tangan. Dia warna ini, warna kuning. Wah, ini huruf betul, Buddha. Oke, betul, tepuk tangan. Candi ini Takus, warna Takus. Ini Prambanan. Takus. Salah ya, gak apa-apa. Warna itu yang gambar, itu malah kebalik. Nah, kalau betul 1, salah 2 juga. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Selanjutnya silakan anak-anak kita berhenti sejenak. Nah, semuanya kakinya diregangkan, tangannya diregangkan sambil relax ya, tidak apa-apa.
Silakan bersandar, tetap tegak, kakinya lurus, ya. Nah, kita sejenak relax dari segala aktivitas supaya kita lebih fokus, lebih tenang. Kira-kira tadi anak sudah belajar tentang materi yang sulit, maka pada akhirnya kita menenangkan pikiran supaya kita kembali lebih fokus pada kegiatan pelajaran selanjutnya. Bayangkan anak-anak berada di sebuah lingkungan yang sangat luas sekali. Udara yang sangat sejuk, dipenuhi dengan pohon yang indah, sangat nyaman, sangat tenang. Kedua ini suara biru yang semakin terdengar semakin membuat badan kita terasa rileks dan lebih tenang. Baik, silakan kembali di makannya, kembali ke posisi duduk semula. Terima kasih. Ya, bagaimana perasaannya setelah tadi mendengarkan suara bunyi musik? Mbak, siapa yang berani? Oh ya, Mas Maksum, oke. Rasanya tenang, nggak ada mobil dan motor. Kata Mas Maksum, tenang, tidak ada suara mobil dan motor. Oke, tepuk tangan buat Mas Maksum. Siapa lagi yang berani? Oh iya, Mbak Tini. Saya seperti berkemah di hutan. Berkemah di hutan. Berkemah di hutan kata Mbak Tini. Oke. Baik, kita sudah flash lagi ya. Sudah flash ya, Mbak? Tepuk semangat. Sekarang anak-anak perhatikan video yang ada di depan ya. Kita lihat video apa ini. Kita akan menjumpai monumen ini terletak di Desa Ngabru, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Semarang. Monumen ini menggambarkan 3 wanita pejuang Semarang. Dan monumen ini diresmikan pada tahun 2016. Monumen ini memiliki 3 tokoh wanita yang digambarkan monumen tersebut adalah 1. Ratu Sima, sang pembeda keadilan. 2. Ratu Fatmawati, sang serikandi dengan patriotismenya. 3. Raden Ajeng Kartini, sang pencerah dengan pelitanya. Di pagi hari, suasana di bundaran begitu sepi. Banyak transportasi yang melewatinya. Beda halnya dengan malam hari yang begitu ramai. Bagaimana suasana di sini, Mas?
Oke. Ada yang pernah melihat tato ini? Nah, siapa? Tempatnya di mana enggak, Amira? Di Jepara. Jeparanya mana? Nggak tahu. Ada yang tahu tempat persisnya? Ya, Mbak. Mbak sama Yusna. Di mana, Mbak? Ngabul. Yang ada patung duriannya besar. Tuh, ngabul. Ada 3 tokoh pahlawan ya. Tadi siapa yang pertama? 1, 5, 2, 3. Itu ketiga-tiganya tokoh yang berasal dari mana? Jepang. Hebat tidak? Hebat. Tepuk tangan buat ketiga pahlawan wanita yang ada di kota Jepang. Tiga tokoh perjuangan wanita. Baik. Kita hari ini juga akan belajar tentang tokoh-tokoh tersebut anak-anak. Ya. Sini Bapak punya sejarah singkat. Ini teks bacaan tentang Ratu Sima. Silakan perwakilan dari kelompok Ratu Sima membacakan teks bacaannya. Yuk, siapa? Ke depan sini. Nah, satu saja. Kemudian ini dulu nggak apa-apa, nanti kemudian. Ya. Ratu Sima dikenal sebagai sosok pemimpin perempuan yang tegas. Ia memerintah kerajaan Kalingga untuk menggantikan suaminya, Raja Kartikeyasima, yang wafat pada 674 Masehi. Berkat ketegasan Ratu Sima selama memimpin kerajaan Kalingga dikenal di seluruh dunia kala itu. Kalingga disebut juga Kening atau Hori, adalah kerajaan Hindu yang pernah menjadi salah satu pemerintah terbesar di Jawa, berpusat di pesisir pantai utara Jawa. Tempatnya di wilayah yang kini bernama Jepara, Jawa Tengah. Ratu Sima memerintah sejak tahun 674 hingga 695 Masehi. Gunawan Sukmodiningrat dalam membangun Indonesia emas, menyebutkan nama Sima kerap diidentikan dengan istilah Simo yang berarti singo. Namun julukan ini tidak kerap membuat sang ratu Pita Putih justru dicintai oleh seluruh rakyatnya. Ratu Sima merupakan anak dari seorang pemuka agama Hindu Siwa. Ia lahir pada 111 Masehi di Sumatera bagian selatan dan baru pindah ke Jepara setelah menikah dengan pangeran dari Kalingga, Kartikeyasima, yang kemudian menjadi raja dari tahun 649 hingga wafat pada 674 Masehi. Bagus, terima kasih Mbak Nini. Tepuk tangan buat Mbak Nini. Sudah bagus sekali membacanya. Nanti sering latihan lagi supaya bisa lebih baik lagi. Baik. Ratu Sima tadi sudah dibaca ya, sudah Bapak bagikan teks bacaannya. Sekarang Ratu Sima itu memimpin kerajaan apa sih? Kalingga, betul ya? Ya, teman-teman buat Mbak Hina. Terus Ratu Sima ini sangat terkenal kisahnya, ya, luar biasa sekali. Kira-kira ada yang pernah membaca tentang kisah Ratu Sima tidak? Kelompok Ratu Sima. Dari Cina, pernah? Pernah. Kalau Mbak Yasita bisa menyimpulkan kalau sosok Ratu Sima ini
sifatnya atau mungkin tokohnya itu seperti apa? Kusuma adalah tokoh pemimpin yang tegas dan adil. Tegas dan adil. Oke, tepuk tangan buat Mbak Yasinta. Tegas dan adil. Kok bisa bilang tegas dan adil itu? Bagaimana? Ceritanya itu seperti apa? Kita saja. Gak tahu. Sedikit-sedikit. Pokoknya ketika membaca itu tahunya dia tegas gitu ya. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi sudah pernah membaca. Nah, itu betul yang dikatakan Mbak Yasinta, memang Ratu Sima itu terkenal tegas ya. Sima. Bahkan ketika anak kandungnya saja melakukan salah, dia berani menghukum anak kandungnya. Oke. Kemudian selanjutnya Ratu Kalinyamat. Oke, perwakilan dari kelompok Ratu Kalinyamat. Siapa yang berani membaca? Ya, Mbak Nova. Tepuk tangan buat Mbak Nova. Ya. Ratu Kalinyamat adalah putri dari Pangeran Teranggana dan cucu Raden Patarunan Demak pertama. Perakinya dikenal tegas, berwibawa, berani dan bijaksana. Sejak kecil ia telah dipercaya untuk meneruskan kepemimpinan Kesultanan Demak. Bahkan masa jabatan Ratu Kudus lenggang dan lega, Ratu Kalinyamat menikah dengan Pangeran Hadiringan. Pernikahan itu tidak berlangsung lama, sebab Pangeran Hadirin meninggal pada tahun 1549 oleh utusan Aira. Karena semula tidak memiliki anak, namun diutus mengurus anak-anak kerabatnya. Salah satu anak yang ia asuh adalah Pangeran Arya, putra dari Maulana Rasaluddin, Raja Banu. Terima kasih Mbak Nova, suaranya merdu sekali. Tepuk tangan buat Mbak Nova. Nah, pertanyaannya sama dengan kelompok Ratu Sima. Adakah dari kelompok Kalinyamat yang pernah membaca cerita tentang Ratu Kalinyamat, kisahnya mungkin? Oke, pernah. Azia, gimana sih ceritanya? Ceritanya Bagus. Terus apa lagi? Ceritanya bagus Pak, terus pokoknya apik. Ya, teman-teman buat Azia. Nah, ada yang tahu Bumas itu? Bumas itu, nah, itu kan masih keturunannya dari Ratu. Ada yang rumahnya dekat situ? Sultan Hadirin Jepara, tahu? Ada yang pernah ke sana? Nah, nanti kapan-kapan kita ke sana ya, selesai lebaran. Gratis. 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 Transportnya gratis. Gratis. Kapan-kapan. Oke, lanjut. Ketiga. Nah, ini R.A. Kartini. Ini sudah banyak ceritanya. Silakan perwakilan kelompok R.A. Kartini maju ke depan. Ya, nggak usah. Ajeng Kartini Jojo Adiningrat. Ia berasal dari Jepara, Jawa Tengah dan lahir pada 21 April 1879
Cucu diinginkan memahami apa yang menjadi keinginan istrinya itu, sehingga ia kemudian diberi kebebasan untuk mendirikan sekolah wanita pertama. Sekolah itu berdiri di sebelah kantor pemerintahan Kabupaten Rembang yang kemudian sekarang dikenal sebagai Gedung Pramuka. Bagus sekali. Terima kasih buat Mbak Aisyah. Sekarang kelompok Kartini. Ya, tadi sudah membaca semua. Seorang Raden Ajeng Kartini ini saking hebatnya mendapatkan sebuah julukan. Kira-kira ada yang tahu julukannya itu apa? Sama Mbak Aisyah. Yang lain? Nggak tahu? Nggak tahu Mbak Aisyah. Apa Mbak julukannya? Emansipasi wanita. Tokoh emansipasi wanita. Itu maksudnya apa Mbak itu? Maksudnya kok dia diberikan gelar tokoh emansipasi wanita itu bagaimana? Ada yang tahu? Nah, kelompok lain ada yang tahu nggak? Kok dia itu diberikan gelar tokoh emansipasi wanita? Berdasarkan cerita ini kira-kira apa yang membuat dia itu diberikan gelar tokoh emansipasi wanita? Apakah karena perjuangannya atau apa? Ada itu. Kalau dibaca secara teliti, jawabannya ada di kalimat paragraf ini. Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Bila? Nggak tahu. Ini tadi paragraf terakhir, dia itu mendirikan sekolah wanita pertama. Dia memperjuangkan hak wanita untuk sama-sama bisa sekolah. Kalau dulu wanita nggak boleh sekolah, bolehnya di rumah nyapu, ngepel, masak. Tapi sekarang semenjak Ibu Raden Ajeng Kartini berjuang, akhirnya mendirikan sekolah wanita dan semuanya bisa sekolah. Baik, untuk berikutnya supaya lebih paham lagi, juga Pak Guru akan membagikan kertas lagi, ya. Bimbang kertasnya. Ya. Silakan tugas anak-anak, ya, kelompok Ratu Siman menuliskan minimal satu kalimat yang mendeskripsikan atau menarasikan tentang Ratu Sima itu seperti apa menurut pendapat anak-anak sendiri yang kelompok Ratu Sima. Sudah paham belum? Nah, silakan minimal satu kalimat, 2 kalimat tak? Boleh, nggak apa-apa. 3 boleh, lebih banyak boleh. Silakan ya, ditulis di kertas ini, dibagikan ke temannya. Kemudian kelompok Ratu Kalinyamat sama tugasnya menuliskan minimal 1 kalimat tentang yang mendeskripsikan tentang Ratu Kalinyamat, minimal 1 kalimat. Kira-kira sosok seorang Ratu Kalinyamat itu seperti apa di pandangan anak-anak itu seperti apa sudut pandangan. Kertasnya warna apa? Hijau. Kemudian Ratu Sima sudah, Kartini sama menuliskan minimal itu dibagikan, itu masih dibagikan, menuliskan minimal 1 kalimat yang mendeskripsikan tentang RA Kartini. Warna kuning dibagikan ke temannya. Ya, kalau sudah silakan ditulis, ya. Yang atas nama anak, nama panggilan anak, ya. Misalkan Nafira dikasih nama ini, ya. Ini tulis Nafira, kalimatnya di bawahnya, ya. Ya nggak apa-apa, bawahnya saya sekedar bawahnya.
Jadi nanti Pak Guru tahu itu jawaban siapa, nama dan juga kalimatnya. Nanti ditempel sesuai dengan kelompoknya. Kalau Ratu Simak tempel sini, kalimat sini, dan juga ini sebelah sana. Dan sudah selesai boleh langsung menendang, silahkan. Nah, penyanyi kita sudah. Tadi berdasarkan tes bacaan boleh, berdasarkan cerita yang pernah didengar anak-anak boleh, juga boleh. Kira-kira itu seperti apa sosoknya itu? Nah, sampingnya sini tak masuk. Bagus. Terus, itu kelompok Ratu Simak sudah ada yang sudah. Silakan yang lain. Tidak. Apa? Oh, kalau bisa beda, kan idenya beda-beda. Ada jangan sama, kata-katanya beda, kalimatnya. Ayo, yang laki-laki, ayo. Nih laki-laki yang sudah. Tulisannya yang bagus, ya. Nah, yang bagus. Bagus, yang rapi. Ya, Mbak Tini ditempel sesuai kelompoknya, ya, urutnya. Nanti kalau Mbak Kaza nggak bisa tak tempelkan, nggak apa-apa, khusus Mbak Kaza dan juga Putri, ya, Mbak Putri juga. Tak tempelkan nanti. Nah, yang sudah silakan ditempel boleh. Bersama-sama ya, untuk kemudian yang sudah langsung kembali ke tempat duduk, yang sudah menempel kembali ke tempat duduk. Kartini baru 2, yang lain? Nah, baru 2. Mbak Putri sudah? Ya. Pak Sulun? Belum. Pak Jidan duduk atau sudah? Sudah duduk. Nah, ini. Tuh. Mas Kenji. Nah. Boleh diskusi? Boleh. Dibantu teman sekelompoknya, dibantu boleh diskusi. Lewat sana loh Mas Ulul. Oh, 5. Orang berapa orang ini? 2, 3. Nah, udah, yuk ditempel Mas Kenji yang sudah. Mas Kenji, Mas Safa tak Safa? Safa. Solo. Satu kertasnya satu saja yang ditempel. Nah, sana yang kuning, kuning mana? Kuning. Itu dulu. Ya maaf orang. Temannya yang kuning maksudnya. Sudah lengkap ya? Atau belum? Oh masih 2. Mas Kafa belum? Safa. Oh ya. Kembar, salah terus kok nyebutnya. Safa Kafa.
Mas. Tuh, kurang satu. Baik, sambil menunggu tak bacakan nggih dari Ratu Sima. Sebelumnya Bapak mau memberikan informasi tanpa anak-anak sadari. Halo, Mbak Ais. Nah, anak-anak sudah bisa membuat apa ini? Kumpulan dari kalimat namanya apa? Hah? Paragraf. Masih bisa baik paragraf dulu. Buat cerita ini sudah bisa. Tapi masih tak potong-potong. Nanti tinggal disatukan. Tidak terasa kan? Nah, baik, Ratu Sima dari Mbak Hilma. Ratu Sima adalah sosok wanita yang pemberani. Oke. Mbak Yasinta, Ratu Sima adalah tokoh pemimpin yang tegas dan adil. Mbak Laili, Ratu Sima dikenal sebagai pemimpin wanita yang adil dan tegas. Mbak Yusna, Ratu Sima adalah sosok pemimpin perempuan yang jujur dan bijaksana. Kemudian Mbak Tini, Ratu Sima adalah sosok wanita yang mempunyai kerajaan Kalingga dan dia wanita yang jujur dan tegas. Nah, ini lengkap sekali. Mbak Iro, Ratu Sima dikenal sebagai sosok perempuan yang tegas, adil dan jujur. Mbak Nafira juga sama. Baik. Tepuk tangan buat kelompok Ratu Sima. Luar biasa, bagus pekerjaannya. Kemudian kelompok kedua, Ratu Kalinyamat ya, dari Mas Rafka. Ratu Kalinyamat adalah seorang pangeran. Pangeran, maksudnya pejuang gitu ya, pejuang wanita maksudnya. Oke, nggak apa-apa. Mas Restu, Ratu Kalinyamat adalah seorang perempuan. Nah itu betul perempuan. Memang seorang perempuan. Hebat Mas Restu. Mas Rizky, Ratu Kalinyamat gagah dan berani. Wah, bagus. Mas Zidan, Ratu Kalinyamat adalah orang yang baik dan jujur, ramah. Kayak kenal sekali gitu, ramah. Mas Kazia, Ratu Kalinyamat adalah putri dari Pangeran Trenggono. Ya, tadi diceritakan sudah. Kemudian Mbak Nova, Ratu Kalinyamat adalah orang yang baik dan jujur. Oke. Mbak Afika, Ratu Kalinyamat adalah ratu yang tegas. Mbak siapa ini? Amira, Ratu Kalinyamat menikah dengan Pangeran Hedi. Tuh, semuanya bagus, tepuk tangan buat Ratu Kalinyamat. Kemudian Raden Ajeng Kartini dari Mbak Ais, tokoh emansipasi wanita. Ya tadi Mbak Putri, tokoh inspirasi wanita. Wah, kata-katanya inspirasi wanita. Oke, Mbak Zulfa, Raden Ajeng Kartini adalah seorang pahlawan yang berjuang untuk mendirikan sekolah untuk wanita. Tadi Mas Paksong, Raden Ajeng Kartini adalah sosok perempuan pejuang Indonesia. Mas Kenji yang terakhir, R.A. Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah. Oke, ya nggak apa-apa. Tepuk tangan buat kelompok R.A. Kartini. Ada tuh. Oh siapa? Yes. Oh Mas Ulu, Raden Ajeng Kartini berasal dari keluarga bangsawan. Mas Safa, R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879. Ya, lu kelewat. Oh ya wis enggak apa-apa, kok aku sok. Ya, enggak apa-apa, perwakilan. Baik, tepuk tangan buat anak-anak semua dong. Tepuk tangan luar biasa perjalanannya. Sudah bisa membuat kalimat, sudah bisa mengidentifikasi tokoh. Sekarang untuk supaya lebih paham lagi, coba buku paketnya dibuka halaman 135. Nah, kita coba refleksi ya, soal refleksi ada 6 soal halaman 135. Mari refleksi, silakan dikerjakan di buku tulis. Kerjakan. Tadi sudah mulai, sekarang refleksi.
Mulai. Pakai buku tulis ya. Nah, buku tulis. Maksimal soal. Semuanya menulis ya. Nah, tugas individu ini semuanya menulis. Karena ini evaluasi, refleksi, semuanya menulis. Ada yang mau pipis ke belakang boleh kok, nggak apa-apa, jangan dibuat. Nah kan ada yang mau pipis, ya baik, kamu Desina, ya siapa tadi? Kalau ada yang mau pipis bilang aja nanti. Lima 15 menit ya, cukup ya. 15 menit. Soalnya ini udah 15 menit. Baik, anak-anak terima kasih semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Baik. Alhamdulillah pagi hari ini anak-anak sudah belajar bersama dari tadi pagi sampai jam kurang lebih hampir jam 10 ya. Baik, kira-kira tadi masih ingat tidak pembelajaran pada pagi hari ini kita belajar apa saja? Nah, tepuk tangan buat Mbak Timi. Kalau ada temannya yang maju, dihargai, didengarkan. Silakan Mbak Timi tadi pagi sampai sekarang belajar apa saja? Sejarah dan kerajaan. Indah. Randi. Arca. Ya, kita cek. Lawa. Siapa Pak namanya? Bukan. Ratu Sima. Pati Kaharuna. Raden Ajeng Karadiin. Tepuk tangan buat Mbak Timi. Kita belajar tentang kerajaan, pahlawan, peninggalan apa? Kerajaan, kemudian tokoh daerah setempat. Ada 3 tokoh, Ratu Sima, Ratu Kalawakan, Kartini. Kemudian anak-anak
akan belajar tentang itu berbagai macam kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Karena Ibu Buddha sudah selesai, sekarang minggu depan kita akan belajar kerajaan Islam yang ada di Nusantara, khususnya di Jawa. Jadi silakan dipersiapkan di rumah, materinya Bapak akan share di grup WA. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Silakan Mas Jidat dipimpin berdoa. Duduk siap gerak, berdoa mulai. Dimasukkan kita semua peralatannya. Yang spidolnya ditinggal ya, spidol sama apa tadi? Biar pulpen. Yang lain buku paket aja, jangan sampai ketinggalan. Itu dibawa pulang nggak apa-apa. Buku bacaannya dibawa pulang buat dibaca di rumah nanti. Asal tahu. Nanti yang belum dijemput silakan ditunggu di sekolah, yang sudah dijemput silakan pulang. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada pagi ini dengan hikmat dan tenang. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Jadi kelompok Ratu Sima dulu silakan berdiri. Silakan pulang boleh. Kelompok Ratu Kaliamat silakan pulang. Terima kasih. Kelompok RAKB silakan pulang. Terima kasih. Halo. Kita satu guys. Makanya dari pulang itu pas kali